Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad. Ma'asyiral muslimin, tahiyatullah alaikum jami'an. Sebuah kesyukuran, gema bertakbir seantero dunia. Makkah bertakbir, Madinah bertakbir, Asia, Eropa, Afrika, Australia dan seluruh benua bertakbir, mengagungkan asma Allah, mengagungkan asma Allah dengan ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sebuah kesyukuran bagi kita semua. Pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat sehat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat iman dan nikmat takwa kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Salawat dan salam senantiasa kita limpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sosok pemimpin umat Islam di seluruh dunia yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah, menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita nikmati pada hari ini. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Idul Fitri yang diawali dengan puasa penuh selama 1 bulan. Beberapa tahun yang lalu di tempat ini kami sampaikan bagaimana pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat melaksanakan Idul Fitri, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat berjuang habis-habisan. Di titik darah penghabisan, beliau menyelesaikan perang Badar yang telah Allah perintahkan. Namun setelah itu, berselang setahun kemudian, perintah ibadah puasa selalu dijalankan oleh Rasulullah beserta para sahabat hingga detik ini. Maka man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kita sudah mendengar itu. Namun dilanjutkan dalam sebuah hadis lainnya, man shoma ramadhana wa tabi'ahu sittan min syawal shoma shaumad dahr. Yang menyempurnakan puasanya selama 1 bulan, kemudian ditambah lagi 6 hari pada bulan Syawal, shoma shaumad dahr, seperti berpuasa selama 1 tahun. Berpuasa selama 1 tahun ini diibaratkan kullu hasanatin bi asyri amthaliha. 1 kebaikan dikalikan 10 kali lipat. Maka jika 30 hari plus 6 hari, yaitu 36 hari dikalikan 10, maka kita puasa sama dengan berpuasa selama 1 tahun. Pasti tidak bisa kita bayangkan bagaimana sulitnya untuk melaksanakan puasa selama 1 tahun. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah khassah, memberikan sebuah keringanan dan kenikmatan bagi kita hanya dengan menyempurnakannya 6 hari di bulan Syawal, maka kita akan melaksanakan sama pahalanya dengan melaksanakan ibadah puasa selama 1 tahun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Momentum lebaran ini banyak yang digunakan sebagai momentum mudik. Dunia macet,
dari Jakarta ke ujung Jawa, ke Sumatera, ke Indonesia Timur, semua macet. Momentum mudik ini bisa kita maknai secara zahiriah, namun mudik yang hakiki yang perlu kita realisasikan adalah mudik kita ke rumah Nabiullah Adam alaihissalam bersama Sayyidah Hawa, di mana Allah Subhanahu wa taala pertama kali menurunkan Nabiullah Adam setelah menciptakan beliau. Beliau taruh Nabiullah Adam di surga. Itulah tempat mudik yang hakiki untuk kita semua. Maka momentum atau sebuah pendidikan Ramadan selama 1 bulan yang telah kita terapkan, yang telah kita ikuti bersama, kita maksimalkan lagi di bulan Syawal sehingga kita benar-benar bisa sempurna ikut mudik bersama para nabi, yaitu ke Jannatul Ulya, Jannatul Firdaus. Amin Allahumma amin. Kenapa kita katakan mudik dan rumah pertama? Ya, jelas sekali di dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah menyampaikan kepada para malaikat bahwasanya beliau menciptakan khalifah, pemimpin yang melanjutkan estafet di muka bumi ini. Malaikat sempat bertanya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Apakah engkau kemudian menciptakan ciptaan lagi seperti yang dahulu? Dia akan menumpahkan darah, dia akan berkelahi, dia akan berbuat maksiat. Padahal kami ini sudah bertasbih, bertahmid, taat semuanya kepadamu wahai Allah. Qal inni a'lamu ma la ta'lamu. Jawaban Allah mengatakan, aku lebih tahu dari apa yang tidak engkau ketahui. Ini menjadi sebuah beban besar bagi para malaikat. Maka di Arsyullah sana, di Baitul Ma'mur sana, sejak itu malaikat merasa bersalah besar kepada Allah. Kemudian para malaikat itu melaksanakan tawaf. Setiap 70.000 malaikat melaksanakan tawaf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di penghujung selesai ke-7 sudah siap lagi 70.000 malaikat untuk menyambung tawaf tersebut. Terus berabad-abad dan hingga saat ini. Saat itu ketika Nabiullah Adam berada dan tinggal di surga, Nabiullah Adam menyaksikan itu. Kenapa? Karena itu adalah bentuk pertaubatan para malaikat kepada Allah. Maka ketika Allah menurunkan Nabiullah Adam ke dunia, ke bumi, Nabiullah Adam meminta juga sebuah tempat pertaubatan untuk Nabiullah Adam bersama anak cucunya. Maka setelah Nabiullah Adam bersama Sayyidah Hawa kemudian dikaruniai 20 pasang anak, kemudian beranak pinak hingga kita pada saat ini, maka dikatakan inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah. Rumah yang pertama kali Allah ciptakan untuk manusia di muka bumi ini adalah yang ada di Bakkah, yaitu di Makkah, Ka'bah. Untuk itu momentum Ramadan, momentum ibadah, momentum Idul Fitri, maka akan disambungkan setelah ini dengan momentumul Hajj. Maka ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, sempurnakanlah ibadah demi ibadah yang telah kita miliki. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun-tahun berikutnya pada masa Idul Fitri? Di dalam Musnad Imam Ahmad jilid 2 yang juga dikutip atau ditulis di dalam sebuah kitab yang ditulis oleh Mahmud Asy-Syami, Sirah Ashabun Nabi. Jadi kisah tentang Ashabun Nabi. Salah satu teladan
sahabat Rasulullah SAW dan keluarga Rasulullah SAW di bulan Idul Fitri adalah satu yang dinakal atau yang disaksikan langsung juga oleh Ibnu Rafi' dan Abu Aswad Ad-Du'ali. Abu Aswad Ad-Du'ali ini adalah salah seorang muridnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang kemudian beliau berjasa besar dalam pemberian titik harokat yang kemudian dikembangkan menjadi ilmu nahwu, sehingga kita dengan mudahnya membaca Al-Quran, sehingga kita dengan mudahnya menyerapi makna Al-Quran, walaupun banyak dari kita yang tidak bisa berbahasa Arab. Suatu ketika Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha melihat sang suami Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tiba di hari terakhir puasa, tiba di sore hari setelah sholat asar, tiba di rumah dalam keadaan murung, dalam keadaan sedih, dalam keadaan diam, dan tampak di raut wajah Ali bin Abi Thalib adalah kesedihan yang sangat mendalam di dalam lubuk hatinya. Fatimah Az-Zahra kemudian bertanya kepada suaminya, apa yang membuatmu sampai sedemikian sedih? Raut wajahmu begitu sedih, begitu memikul beban yang sangat berat. Kemudian Ali mengatakan, puasa ini begitu berat, lapar ini begitu berat, haus ini juga begitu berat. Ashkuruka ya Rabb, aku bersyukur kepadamu ya Allah yang telah menjadikan hari-hariku beserta keluargaku tanpa kelaparan, tanpa kehausan. Hari ini, di hari terakhir puasa, kata Ali, aku masih melihat banyak orang yang tidak tahu dia akan berbuka apa, apalagi besok dia akan makan apa di hari Idul Fitri. Sudikah engkau, wahai istriku, untuk memberikan apa yang ada di dalam diri kita saat ini, apa yang ada di rumah kita saat ini, sisa-sisa apa yang bisa kita habiskan untuk orang-orang yang fakir dan miskin? Kemudian Fatimah langsung menjawab, aku dan 2 putramu yang akan mengantarkanmu. Kemudian diantarlah di sore hari itu, sembari berjalan menggeret 3 karung gandum dan 2 karung kurma yang baru dipanen dari kebunnya oleh Ali bin Abi Thalib. Digeret, dibawa keluar satu persatu, sedangkan Fatimah bersama kedua putranya Hasan dan Husain juga membawa kantong kresek yang agak besar supaya beban ayahnya tidak begitu berat. Maka dibagikanlah satu persatu kepada semua fakir miskin sampai tak tersisa 1 butir kurma pun di rumahnya yang ada menurut Ali. Sudah selesai hingga malam, kemudian Ali pulang ke rumahnya. Kemudian di pagi hari Ali bin Abi Thalib berangkat ke Masjid Qiblatain. Beliau berdiri tegak di mimbar khatib. Beliau mengatakan, sesungguhnya ketakwaan yang bisa kita dapatkan di hari yang mulia ini, di hari yang penuh bahagia ini adalah dengan satu, wahai para sahabatku, satu ketakwaan. Jika kita benar-benar ingin sukses dan ingin sempurna ketakwaannya di hari yang fitrah ini, yaitu peka terhadap sesama, peka terhadap social awareness, kepekaan sosial yang kemudian mau menarik apa yang ada di rumahnya, kemudian mau berbagi harta, berbagi makanan, berbagi senyuman, berbagi kebahagiaan kepada seluruh umat Islam.
yang ingin sama-sama merasakan kebahagiaan di hari yang penuh berkah dan hari yang suci ini, yaitu Idul Fitri. Maka dari itu, setelah selesai Ali menyampaikan khutbah Idul Fitrinya saat itu di Masjid Qiblatain, kemudian beliau pulang bersama keluarganya, tibalah di rumahnya. Kemudian Ibnu Rafi' dan Abu Aswad Ad-Du'ali ini karena memang sahabatnya Ali, kemudian selain sahabatnya juga muridnya, beliau berdua ingin bergegas bersilaturahim kepada Ali beserta keluarga, karena beliau adalah keluarga Rasulullah SAW. Walhasil yang pertama dilihat oleh Ibnu Rafi' adalah apa bersama Abu Aswad Ad-Du'ali? Sayyidina Ali bersama keluarga menghabiskan seluruh makanan yang dipanen dari kebunnya. Kemudian beliau bersama istri dan anak-anaknya rela memakan roti bekas, roti kering, roti bau dari gandum-gandum yang rusak dan kurma-kurma busuk yang tidak layak untuk dimakan. Itulah sosok Ali bin Abi Thalib. Saat itu Ibnu Rafi kemudian kaget dan berdebar sehingga berlinang air matanya. Dengan penuh hikmat, dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh kelezatan, Hasan dan Husain dan senyumannya yang memberikan benar-benar bentuk ketakwaan. Contoh anak kecil, contoh istri Fatimah yang rela dan ikhlas menghabiskan semuanya. Maka saat itu Ibnu Rafi kemudian lari tak kuat melihat sang guru sahabat yang dengan susah, bahkan dalam riwayat di dalam Musnad Imam Ahmad itu dikatakan bahwasanya roti kering, kurma busuk itu baunya sangat menyengat dan baunya sangat tidak enak. Beliau pun yang melihat dari pintu yang sedikit terbuka itu tercium bau busuk dari roti kering dan kurma busuk. Tapi semua satu keluarga beliau berempat memakan dengan nikmat dan penuh kelezatan. Maka larilah Ibnu Rafi, tidak kuat melihat itu. Kemudian Abu Aswad Ad-Du'ali juga lari kepada Rasulullah SAW, sehingga beliau mengatakan, Ya Rasulullah, tolonglah putrimu ya Rasulullah, tolonglah cucumu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, ada apa dengan keluargaku? Ada apa dengan putriku? Ada apa dengan cucuku? Lihatlah ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bergegas mengikuti Abu Aswad Ad-Du'ali dan juga Ibnu Rafi'. Sampai di depan rumah Ali bin Abi Thalib dan putrinya Fatimah, Rasulullah benar-benar melihat hal yang berbeda dari apa yang diceritakan oleh Abu Aswad Ad-Du'ali, di mana beliau melihat Hasan dengan penuh senyum, penuh tawa, Husain juga, Ali juga, Fatimah juga dengan penuh riang gembira, walaupun Rasulullah jelas mencium bau busuk dari roti kering dan kurma busuk. Rasulullah juga jelas melihat bekas-bekas roti kering itu. Tapi satu keluarga tidak ada yang bersedih, satu keluarga tidak ada yang merasakan kesusahan. Maka saat itu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Ya Rabb, ishhad ya Rabb, ishhad ya Rabb, ya Allah, saksikanlah kejadian ini ya Allah, saksikanlah kejadian ini ya Allah. Beliau meminta kesaksian kepada Allah dan beliau menunjukkan kepada sahabatnya bagaimana keluarga beliau yang dengan ikhlas rela menghabiskan semuanya untuk fakir miskin, tapi dirinya sendiri makan dalam keadaan kesusahan. Sehingga tak kerasa Sayyidah Fatimah melihat Rasulullah, Ya abati, ada apa ya Rasulullah, engkau berada di depan rumahku, masuklah ya Rasulullah, sambil memegang bekas roti kering itu. Kemudian Fatimah langsung dipeluk dan dirangkul oleh Rasulullah dengan ucapan, rumahmu di surga, rumahmu di surga, rumahmu di surga. Kekuatan seorang wanita yang memimpin rumah tangga,
Memimpin dalam arti dia ikhlas, dia tulus, dia rela menghabiskan apa yang dimiliki oleh suaminya untuk fakir dan miskin. Mungkinkah itu terjadi di zaman now? Mungkinkah itu terjadi di wanita-wanita Gen Z atau wanita-wanita yang ada saat ini? Tidak mudah. Awal Ramadan saja banyak orang yang sudah berpikiran mau pakai korden apa, mau pakai kelambu apa, kasurnya mau dikasih spray apa, menu hari lebaran pertama ini, siangnya ini, malamnya ini, lontongnya ini, dan lain sebagainya. Dia habiskan 1 bulan hanya untuk berpikir 1 hari. Tapi tidak dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Dia habiskan dengan ikhlas. Bahkan Fatimah sendiri yang mengantar suaminya bersama 2 putranya untuk menghabiskan hartanya. Itulah salah satu pendidikan yang sangat berarti selama Ramadan, di mana beliau Ali bin Abi Thalib, istrinya, anaknya merasakan bagaimana laparnya perut, bagaimana hausnya tenggorokan. Karena memang selain puasa, lapar dan haus, Madinah pun kondisinya memang sangat menusuk. Kalau panas itu sampai ke 50 derajat, 47 sampai ke 50. Jika puasa di panas-panasnya itu memang memuncak dan haus sekali rasanya. Bahkan dikatakan man sabara ala bardil Madinah wa harriha dhamantu lahul jannah, dalam sebuah riwayat, yang bersabar atas dinginnya kota Madinah. Kalau Madinah dingin itu bahkan menusuk ke tulang-tulang, barit karis dikatakan. Dan juga bersabar atas panasnya kota Madinah, maka aku akan menjamin surga. Aku akan meminta kepada Robku sampai orang yang sabar itu berada di surga bersama Allah dan bersama aku, Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar walillahil hamd adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyi wa midada kalimati. Di akhir khutbah ini Ibnu Rafi' dan Abu Aswad Ad-Du'ali diberikan sebuah pesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beginilah ujian keluarga Nabi dalam menghadapi Idul Fitri. Dan Rasulullah SAW menyampaikan untuk tidak menceritakan kepada orang-orang. Namun Ibnu Rafi' bersama Abu Aswad Ad-Du'ali menahan hingga akhir hayatnya Rasulullah SAW. Bahkan Abu Aswad Ad-Du'ali mengatakan, aku tidak bisa untuk tidak menceritakan hal ini setelah wafatnya Rasulullah SAW. Maka setelah wafatnya Rasulullah SAW, kemudian beliau ceritakan. Kenapa beliau tidak tahan untuk menceritakan? Ditakutkan menyembunyikan hadis. Karena hadis ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takrir au sifah. Apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, qaul, fi'al, perbuatan Rasulullah SAW, takrir, keputusan Rasulullah SAW, sifat-sifat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, satu hal dari kepekaan sosial atau social awareness ini yang perlu kita lestarikan untuk mengestafetkan budaya Rasulullah SAW, budaya sahabat Rasulullah SAW, budaya keluarga Rasulullah SAW, sehingga kita dengan melestarikan dan mengestafetkan itu kelak akan menjadi umat beliau yang bersama-sama mudik ke surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina habibina syafi'ina maulana Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut maghfiratan ba'da al maut.
اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم يسر كل عسير فتيسير العسير يسير عليك يا الله يا رب العالمين. اللهم اجعل عيدنا مباركة، اللهم اجعل عيدنا مباركة ميسر لنا يا الله يا فتاح يا رزاق يا حليم يا رؤوف يا متين يا أرحم الراحمين. اللهم كما جعلت المسجد الحرام مرجع قصاد المسلمين في الحج والعمرة وللطائفين والعاكفين والركع السجود، اجعل هذا المجلس وهذه المؤسسة وهذه المدرسة مدرسة الحكمة مرجع قصاد طلاب العلم من أنحاء البلاد يا فتاح يا رزاق يا حليم يا رؤوف يا متين يا أرحم الراحمين. اللهم كما جمعتنا اجمعنا في جنتك الفردوس يا أرحم الراحمين ويا أكرم المكرمين، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.